Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 SD akan membuat podcast tentang aliran dan asas-asas pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusin Alvaro dengan NPM 2024 145 00378. Dan saya Indrawan Septianto dengan NPM 2024 145 00582. Dan saya Salma Novia Suratman dengan NPM 2024 14900 383. Oke, mari kita lihat. Menurut kalian berdua itu gimana sih pendidikan? Pendidikan, kalau menurut saya, proses untuk mengembangkan kemampuan diri secara individu kita sendiri. Kalau menurut Rusin gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, pendidikan itu untuk supaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, dan tumbuh kembang anak itu sendiri. Lalu kalau menurut Bang Indra? Kalau menurut saya pribadi itu pendidikan adalah proses pendewasaan diri di mana kita dapat lebih berpikir lebih kritis dan untuk menambah wawasan lebih lanjut untuk kita kedepannya ya. Itu kalau menurut saya. Tapi ya materi yang kemarin udah dikasih ya, kayaknya tuh pendidikan itu ada banyak macam alirannya ya Bang. Banyak sekali sih, jangan sekali. Banyaknya ya, Tapi tahu kalau apa menurut yang saya ketahui itu ada 4 aliran dalam pendidikan. apa aja itu Bang? Yang pertama itu ada aliran empirisme, yang kedua itu ada nativisme, yang ketiga ada naturalisme, dan keempat itu konvergensi. Jadi ada 4 ya. Yang pertama itu aliran empirisme itu Empirisme tuh pengertiannya gimana itu Bang? Penjelasannya kayak gimana? Iya. Gue nih ya Menurut- jelasin. Kalau aliran empirisme itu, kalau menurut gue tuh menyatakan bahwa perkembangan secara individu. Jadi seorang anak itu berkembang itu secara pribadi kita sendiri, tergantung dari kita sendiri gitu loh. Kalau menurut gue gitu, dan dari pengalaman kita sendiri nih gitu loh. Mau nggak sih kayak pengalaman kalian itu misalkan apa, bermain bola atau apa gitu. Terus pendidikan pun juga termasuk pada pengertian pengalaman secara individu juga gitu. Lalu apa lagi yang mau ditanyain sama Bang Rus ini? Nah, itu kan yang pertama tuh apa, teori empirismenya. Nah, yang kedua itu teori nativismenya itu gimana Bang? Kalau teori nativisme itu dia menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Jadi tuh kita sejak lahir tuh di teori nativisme ini mempunyai perkembangan secara Bakat gitu. individu ya, bakat yang alami dari Bakat kita alami. lahir. Oh gitu. Itu menurut nativisme. Nah, contohnya gimana itu Bang? Kayak siapa gitu? Ya misalnya kayak gini nih, jadi kita ibarat kata nih, kalau misalkan kita jahat, Hah? nah kita tuh kedepannya bakalan jahat terus kalau kitanya dibimbingnya dari secara jahat. Tapi kalau misalkan kita dibimbing secara baik, anak kita akan berkembang dengan baik. Berarti itu jahat itu termasuk dari sebuah bakat gitu Mbak Novi. Ya gimana ya? Ya bisa dipahami sendiri lah kalau seperti itu Jadi, ya. jadi kalau model ya kayak di dunia olahraga gitu, kayak Lionel Messi gitu, itu kan dia mempunyai bakat alami gitu. Berarti kita harus digembleng benar-benar sesuai bidangnya begitu. Iya, kalau memang misalkan dia mau dengan satu tujuan, istilahnya kayak mencapai kejuaraan ya harus digembleng ya Bang, gitu. Jadi itu kita sebagai mungkin pendidik atau ini kita juga harus melihat dari bakat-bakat murid kita nantinya. Berarti itu masuknya ya kalau di kurikulum kita itu berarti masuknya ke apa namanya? Ekskul gitu ya. Kita harus Iya. masuk ke ekskul, Iya, les betul. begitu ya. Ya. Jadi kita nggak bisa melihat dari personal masing-masing itu dari otaknya saja. Karena Jadi bakat bisa- seorang anak tuh bakalan beda-beda. Kayak misalkan kayak Bang Rusin bakatnya futsal, terus kalau kayak saya silat atau kayak Bang Indra apa gitu. Semua anak juga punya keterampilan dan bakatnya masing-masing nggak sih? Berarti jadi semua peserta didik itu atau semuanya itu nggak bisa disamaratakan, berarti begitu ya intinya Bisa ya. disamaratakan. Ya, berarti kita lanjut yang ketiga ya, tentang teori konvergensi. Jadi teori konvergensi itu apa sih?
Kalau teori konvergensi itu mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Jadi nih, itu tuh tergantung dari lingkungan kita nih. Misalkan kayak lingkungan sekolah atau lingkungan rumah, itu tuh dia tuh berkembangnya secara baik atau enggak. Nah, misalkan kayak zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang, anak-anak SD pun bahasanya udah apapun itu ya udah. kan, istilahnya udah familiar banget kan. Sedangkan kita yang kaum dewasa aja kayak kok begini, kok jadi begini jadikannya gitu kan, pasti kan kayak kaget. Itu berarti tergantung dari bawaan lingkungan. Gak mungkin dong kalau di lingkungan sekolah dia ngomong kayak begitu di depan gurunya gitu kan, pasti bakalan langsung ditegur. Cuman kan kalau di rumah kadang kalau misalkan kita mau negor anak itu, kadang orang tuanya yang maju kan gitu. Jadi kalau menurut itu gimana nih Bang? Udah nih, kan tadi kan udah disebutin semua nih tentang teori empirisme, nativisme, konvergensi. Nah sekarang ini yang keempat nih, teori tentang naturalisme. Apa sih teori naturalisme itu? Naturalisme itu menyatakan bahwa semua anak dilahirkan dengan keadaan baik. Jadi itu semua insan atau anak yang baru lahir dibilang baik. Sedangkan dia dibilang rusak atau tidak baik itu biasanya dengan campur tangan manusia atau dari orang tuanya. Kalau sebagai orang tua kita mengajarkan anak kita untuk berperilaku baik kepada orang lain, pasti seorang anak itu bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau kita contohkan dengan buruk, dengan mencela orang atau bagaimana, itu anak bisa ngikut kita jadi buruk. Itu sih Karena Kalau menurut Mbak Novi gimana itu? iya, karena perkembangan anak itu kan dia mindsetnya kan cepet banget nangkepnya kan. Ya, benar. Dan bahkan anak pun istilahnya bakalan ngeliat contoh tuh dari ibunya atau dari ayahnya gitu kan. Bahkan orang tua aja bisa jadi guru pribadi buat anak itu nggak sih biasanya ya kalau zaman sekarang. Karena kan banyak nih misal contoh kayak bapaknya ngerokok tapi anaknya nggak boleh ngerokok, dan pasti anaknya bakalan dengan jawab kayak ayah aja ngerokok kenapa aku nggak boleh, pasti kan kayak gitu. Terus kayak ibunya kayak nah jangan main panas-panasan gitu, nanti kamu ini hitam atau gimana gitu. Ibu aja sering main keluar kok, masa aku nggak boleh, pasti kan bakalan ada lawanan gitu lah ibaratnya. Itu berarti kan tergantung dari orang tuanya nih, cara ngedidiknya tuh dengan baik atau dengan cara tidak melawan atau seperti apa gitu kan, pasti beda-beda. Setiap orang tua tuh beda-beda cara pendidiknya. Itu sih kalau menurut saya. Jadi tentang teori naturalisme itu berarti semua anak itu berarti benar-benar bersih, semua anak dilahirkan dengan baik. Iya, baik, dengan keadaan bersih, baik. dengan keadaan baik. Berarti itu gimana kedepannya itu tergantung lingkungannya gitu. Tergantung lingkungan serta Didikan pendidikan orang dari tuanya. orang tua atau dari sekolah, Ya. dari mana. Jadi kita kalau punya anak sebisa mungkin masukin ke lingkungan yang lebih baik, Iya, jelas itu. biar pendidikannya, bahasanya, tata keramanya biar lebih terjaga gitu ya. Iya, Gak betul banget. berbicara kasar kayak anjing gitu kan, sekarang kan banyak banget nggak tuh ya Pak. boleh sih. Wah, apalagi Lebih semua kayak kata-kata kasar. Iya, binatang keluar semua kalau iya. zaman sekarang. Sama teman aja nih, anjing, lu udah makan begini gitu kan. Itu kan udah apa ya? Nggak sopan sih. Hal-hal kayak gitu tuh emang harus diiniin gitu. Apalagi kalau berbicara Iya. seperti itu di lingkungan kampus juga nggak bagus sih sebenarnya. Iya, apalagi Mana depan dosen kan, Iya. itu juga kayak wah ini anak bahasanya kok kayak gini. berarti kalau begitu nih, kayak kalau kita udah kebiasaan kalau ngomong kasar kayak gitu, itu cara merubahnya gimana tuh? Kadang sih kalau udah kita misalkan dibilang, misalkan saya ngebilangin ke Bang Indra gitu, kadang Bang Indranya juga suka nggak istilahnya kayak pemikirannya beda gitu loh. Ih apaan sih si Novi ngebilang gitu, emang dia siapa gue gitu kan. Tapi kan iya. pasti kebanyakan kayak gitu kan anak zaman sekarang. Itu balik ke individu masing-masing lagi. Iya. Gimana kita pengen merubah jadi lebih baik tuh, kita harus melihat dengan hal-hal yang lebih positif. Iya. Jangan terbiasa oleh perilaku-perilaku buruk yang lama, kita teruskan untuk kedepannya. Jadi itu kita harus lebih melihat dengan hal yang positif sih. Kalau untuk Gimana merubah. Indonesia mau berkembang dengan baik kalau dari kitanya pun nggak ada sadar diri untuk berubah.
baik nih tentang aliran-aliran tadi kan udah selesai nih. Nah, mari kita lanjut ke tentang asas-asas pendidikan. Nah, baik nih. Nah, kita kan tadi kan udah bahas tadi tentang aliran-aliran pendidikan. Dan tadi kan ada 4 nih, tentang aliran apitisme, empirisme, konvergensi, sama aliran naturalisme. Nah, baik, kita mau lanjut ke tentang asas-asas pendidikan. Jadi asas-asas pendidikan itu kan ada banyak nih. Nah, tapi kita akan ngebahas cuma 3 aja. Yang pertama yaitu asas tuturi handayani. Nah, yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Nah, dan yang ketiga itu asas kemandirian dalam belajar. Asas tuturi handayani gimana sih Bang Handayani? Seperti apa? Makanya ya kita udah tahu sendiri nih, tuturi handayani itu kan udah familiar lah di Indonesia gitu. Nah, tahu nggak nih siapa kira-kira, mau tebak nggak siapa sih pencetus nama tuturi handayani? Kalau tidak salah itu Bapak Ki Hajar Dewantara ya? Nah, betul itu. Betul. Jadi Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, betul. Jadi tuturi handayani itu merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang seperti tadi kalian sebutkan itu. Ki Hajar Dewantara adalah sebuah tokoh perjuangan pahlawan nasional, bisa disebut juga ya. Jadi apa sih pengertian tuturi handayani? Jadi pengertian tuturi handayani itu pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak itu untuk mencari jalannya sendiri gitu. Jadi nih kayak apa ya? Tadi kan udah dibahas nih dari aliran aktivisme itu sama Mbak Novi. Jadi kalau kita nih anak, ngambil contoh si A itu di dalam kelas itu ya, dia tuh punya bakat itu bermain bola. Nah, yang si B itu punya bakat, dia itu menari gitu. Jadi kita itu nggak bisa disamain rata. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, jadi kita harus mensupport itu anak-anaknya. Iya, mendukung, nggak usah mendorong-dorong anaknya suruh begini. Sedangkan anaknya itu punya bakatnya masing-masing. Jadi gitu, seperti begitu dah. Baik, yang kedua nih, saya mau tanya Nah, yang kedua kan itu asas belajar sepanjang hayat sih. Apa sih asas belajar sepanjang hayat itu, Mbak Novi? Kalau asas belajar sepanjang hayat itu ialah konsep belajar yang dilakukan secara berkesinambungan dan sukarela mulai dari bayi sampai akhir hayat Gitu. Terus manfaat dari asas belajar sepanjang hayat itu apa? Manfaatnya itu ada 3. Yang satu meningkatkan kualitas hidup anak. Terus lalu yang kedua mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, masyarakat, dan budaya. Terus lalu yang ketiga menghadapi tantangan di masa depan yang pastinya. Nah, yang terakhir nih Bang Indra, saya mau tanya nih, asas kemandirian dalam belajar itu apa sih Bang Indra? Kalau yang saya tahu itu asas kemandirian dalam belajar itu kemampuan siswa untuk melakukan aktivitas belajar secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa bantuan orang lain. Kemandirian belajar penting untuk dimiliki siswa agar prestasi tetap tercapai atau optimal. Begitu ya. Tapi ciri-ciri orang yang memiliki kemandirian belajar itu gimana sih Bang? Biasanya tuh ciri-ciri itu mampu merencanakan dan memilih kegiatan belajar sendiri. Jadi dia mampu memilih dan merencanakan kegiatannya itu secara individu. Pribadi ya. Oh Pribadi. gitu ya. Terus Selanjutnya itu gitu? mampu berinisiatif dan memacu diri untuk belajar. Jadi itu kita memacu diri kita sendiri itu untuk terus belajar Biar semangat. biar lebih semangat terus dari diri kita sendiri. Terus ada mampu bertanggung jawab dalam belajar. Kita tuh belajar mampu bertanggung jawab dengan pelajaran yang kita pelajari. Jadi intinya belajar kemandirian dan belajar itu kita harus mempunyai motivasi lebih apa gimana itu Bang? Iya, dia tuh dari diri kita sendiri tuh harus punya motivasi lebih. Jadi kita harus terus belajar, mempelajari apa yang ada di sekitar. Tapi biasanya kalau untuk kemampuan belajar mandiri itu dia lebih kayak untuk mempunyai tujuan yang khusus, kayak misalnya nih kayak
anak-anak SMA yang baru mau mulai merintis untuk ke Menjejang gitu, universitas, iya. PTN negeri gitu. Iya, biasanya itu dia lebih kayak ke belajar mandirinya, nyari Misi kayak ya. soal lebih kayak gitu sih sekarang. Jadi ini ada sebuah pepatah ya dari hadis sih. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi Iya. begitu intinya itu. Seperti itu. Ya udah, mungkin ini saja ya podcast kita hari ini. Mungkin di lain waktu ada part 2-nya mungkin. Ada perbincangan Iya, selanjutnya. perbincangan selanjutnya tentang pendidikan yang di Indonesia. Iya. Mungkin kita mau ngebahas nih tentang apa yang panas-panas topik-topik sekarang nih tentang pendidikan katanya mau pergantian kurikulum nih. Mungkin itu wah Itu bakalan sebuah jadi topik hot pembicaraan yang gitu. bakalan buncar sih ke depannya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih abangku. Selamat dulu. Terima kasih ya bintang tamu kita nih.